Selamat siang pemirsa, kembali berjumpa di Internews bersama saya Aida Prasasti. Dan saya Noval Zidan. Kami hadir untuk menyajikan berita dari mancanegara dengan menarik, aktual, serta faktual untuk para pemirsa di rumah. Baik pemirsa, kita langsung masuk ke berita utama hari ini. Konflik yang terjadi pada Rusia dan Ukraina belum kunjung reda. Invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina tak hanya berdampak pada ekonomi kedua belah pihak, tetapi juga menimbulkan berbagai kerusakan. Berbagai wilayah negara Ukraina juga telah diserang dan dikuasai oleh tentara Rusia. Warga Ukraina pun terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Namun, zona aman di Ukraina juga terus berkurang dikarenakan tentara Rusia yang terus melebarkan area invasi mereka. Dan saat ini sudah terhubung dengan dua rekan kami, yakni rekan Dawam di Ukraina dan rekan Yunita di Rusia. Baik Dawam, apakah sudah tersambung dengan jelas? Terdengar dengan jelas rekan Zidan dan Sasti. Baik rekan Dawam, pukul berapakah di Ukraina saat ini dan bisa dijelaskan bagaimana kondisi di sana? Baik, terima kasih rekan Sasti dan Zidan di studio. Saat ini kami sedang berada di Bandara Antonov yang terletak sekitar 32 km dari ibu kota Ukraina yaitu Kiev. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 2 siang. Dan pasukan yang ada di belakang saya seperti yang pemirsa bisa lihat di sini, pasukan ini adalah pasukan lintas udara atau pasukan Airborne Force dari Rusia. Dan mereka telah mengambil alih bandara ini. Seperti itu rekan Zidan dan Sasti. Oke rekan Dawam. Baik, apakah ada informasi dari tempat di mana Anda melakukan laporan yang bisa disampaikan untuk pemirsa di rumah mengenai pasukan Rusia yang ada di sana? Baik, rekan Zidan. Saya tadi juga sudah mendapat kesempatan untuk berbicara dengan komandan pasukan di belakang saya dan mendapat informasi bahwa pasukan ini menggunakan pita berwarna hitam dan oranye yang menandakan bahwa mereka adalah pasukan Rusia. Mereka mengizinkan kami juga untuk bergabung saat mereka sedang mempertahankan perimeter pangkalan udara, di mana pasukan lintas udara tersebut telah mendarat di bandara ini menggunakan helikopter dini hari tadi untuk mengambil dan membentuk jembatan sehingga pasukan mereka lebih mudah untuk datang, membantu dan memperbanyak pasukan. Seperti itu rekan Zidan dan Sasti. Oke, rekan Dawam, bagaimana dengan pasukan Ukraina? Apakah sejauh ini Anda melihat keberadaan atau ada informasi mengenai tentara Ukraina? Baik rekan Zidan, sejauh ini saya belum bertemu dengan pasukan Ukraina. Dan hal yang saya sampaikan ini membuktikan bahwa seberapa dekat pasukan Rusia untuk mengambil alih ibu kota Ukraina dengan situasi di mana mereka telah berhasil mengambil alih kawasan sekitar ibu kota Kiev. Lalu jika pemirsa tahu bahwa beberapa waktu yang lalu saya sempat mendengar kejadian baku tembak yang mana hal ini menggambarkan bahwa situasi di sini sangatlah mencekam. Begitu rekan Sasti dan Zidan. Baik, terima kasih rekan Dawam. Sementara itu ada Yunita yang langsung melaporkan dari Rusia mengenai kondisi terkini di sana. Rekan Yunita, apakah sudah tersambung? Oke, terima kasih Sasti dan Zidan di studio. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, Yunita terdengar dengan jelas. Baik. Ya pemirsa, jika reporter Dawam tadi berada di daerah Ukraina, kini saya sedang berada di kawasan Moskow, ibu kota Rusia. Terpantau kondisi di ibu kota masih tergolong aman. Sejauh ini tidak ada bangunan yang rusak ataupun warga yang terkena luka parah. Seperti yang bisa pemirsa lihat di belakang saya, warga masih beraktivitas seperti biasa. Namun memang warga sangat dihimbau untuk berhati-hati dan juga untuk selalu siap siaga. Adapun di beberapa titik terdapat beberapa pasukan bersenjata yang standby untuk menjaga keamanan setempat. Oke, baik Yunita, apakah ada kerusuhan yang terjadi di Rusia sendiri? Tadi saya sudah sempat bertanya kepada warga sekitar bahwa wilayah yang ricuh itu terdapat di daerah perbatasan antara Rusia juga Ukraina. Jarak antara daerah perbatasan dengan ibu kota pun lumayan jauh ya, jadi untuk wilayah ibu kota tidak terlalu terdampak. Yunita, boleh dijelaskan bagaimana dampak nyata yang mempengaruhi kondisi ekonomi ketika berlangsungnya invasi ini di Rusia itu sendiri? Untuk dampaknya sendiri memang terdapat beberapa kenaikan harga Zidan, seperti di kebutuhan pokok, makanan, dan kebutuhan lainnya. Untuk tempat umum pun masih tetap buka seperti biasa. Tempat groceries atau market pun masih terpantau aman. Tidak ada kerusuhan atau seperti panic buying. Begitu rekan Zidan. Baik, terima kasih rekan Yunita dan rekan Dawam atas informasi yang didapatkan. Baik pemirsa, demikianlah informasi langsung dari Rusia dan Ukraina yang dapat tim Internews sampaikan pada hari ini. Nantikan berita terbaru dan menarik lainnya dari Internews. Saya Aida Prasasti. Saya Noval Zidan dan seluruh kru yang bertugas. Kami pamit undur diri.